Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa, asisten rahimakumullah, dan teman-teman yang mendengarkan siaran ini atau melihat siaran ini, mari kita lanjutkan masih di surat Yasin. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat-ingat betapa banyak negeri-negeri yang Allah hancurkan karena tidak mau mengikuti perintah Allah. Salah satunya adalah negeri yang mengolok-olok para rasul, mencegah para rasul untuk berdakwah di masyarakat, dan orang-orang yang sudah dihancurkan ini tidak pernah kembali lagi. Nanti mereka kembali pada saat hari akhir. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-33 surat Yasin, ayat yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, al-ardul maitah, bumi yang mati kami tumbuhkan kepadanya, kepada bumi itu, dan kami keluarkan darinya tumbuh-tumbuhan yang mereka bisa memakan. Nah, ini salah satu tanda kekuasaan Allah. Allah yang juga menciptakan selain manusia adalah alam semesta ini. Tanda-tanda itu ada di hadapan Dia. Bagaimana Allah meniupkan, ibarat itu meniupkan sesuatu yang mati menjadi bergerak tumbuh. Di antaranya adalah bumi, bumi yang mati, yang tidak ada kehidupan di dalamnya, dengan disirami air hujan bergerak. Ingat bergerak, jadi ingat tanah bergerak ya di Pasaman. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan teman-teman yang di Sumatera Barat diberi ketabahan ya, mendapatkan berupa ada tanah yang bergerak juga ya, bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, mestinya orang-orang yang ingkar ini, orang-orang yang tadi ya, yang tadi kita sampaikan, dia orang-orang yang dimusnahkan oleh Allah, ditenggelamkan, dirusak, bahkan cuma satu suara aja. Mestinya juga melihat ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekeliling dia. Contohnya bumi yang mati, bumi yang mati yang ternyata Allah bisa gerakkan.
kehidupan itu mukjizat dan kita manusia nggak bisa menghadirkan itu. Bagaimana wa anzalna minas samaa'i ma'an, kami turunkan dari langit air, kemudian dijadikan bumi yang tadinya mati mulai bergerak, tanahnya mulai minggir ketika ada benih yang naik, mulai daunnya, mulai akarnya menghujam ke bawah. Ahyainaha wa akhrajna minha habba, kami keluarkan tanam-tanaman. Kalau udah ada tanaman di satu daerah itu segar, seolah-olah bergerak. Kalau kita datang ke mana, ke perkotaan gitu ya, datang ke hotel, datang ke perkantoran, suasana kan gersang. Tapi ada tanaman di dalam rumah, di dalam hotel atau di dalam kantor itu ada sejuk, ada rasa kesejukan, sebuah hidup ini dibanding beton aja gitu. Kehidupan itu mukjizat Allah yang bisa menciptakan itu. Tadinya kering kerontang, diberikan air oleh Allah. Mungkin padang sampai padang pasir ya, padang pasir yang begitu gersang itu ketika disiramin air hujan itu mulai tumbuh itu, nggak tahu benihnya dari mana ya. Tanah yang tadinya rapat rata bisa dibelah itu sama naiknya daun. Ya. Faminhu ya'kulun, dan atas dia bisa makan. Siapa? Manusia. Manusia itu mestinya ya kita alhamdulillah ya di sini Bogor itu menyaksikan bagaimana terbelahnya tanah bergerak untuk menghasilkan tanaman, benih yang ditumbuhkan. Petani-petani sebenarnya karena setiap hari melihat kekuasaan Allah di situ, mestinya lebih mudah untuk datang ke masjid, datang ke mushola, datang ke majelis taklim. Supaya apa? Supaya bisa nyocokin gitu apa yang dilihat di pandangan mata dia, ya. Dan itu adalah kekuasaan Allah. Dia tidak punya kekuasaan sama sekali untuk menumbuhkan itu. Enggak cuma di benihnya tuh, cabang yang naik ke atas, daun-daun yang begitu banyak, bunga yang mekar, mengeluarkan warna-warni yang luar biasa, sebagian semerbak harum. Kemudian mendatangkan para serangga, jadi buah gitu. Dimakan kita, itu kehidupan luar biasa. Mestinya kita memahami ada tanda-tanda wafi anfusikum ayat, wafil afaq, dalam ufuk, dalam dunia ini yang kita lihat pun ada tanda-tanda Allah. Di diri kita pun ada tanda-tanda Allah. Ya. Jamaah kaum takwa astagfirullah. Jadi alam ini pun kesatuan ciptaan. Ya. Bahwa Allah menciptakan manusia, bahwa Allah mengirimkan hujan, itu pun dalam proses yang terus menerus. Allah yang atur. Kita manusia nggak ada apa-apanya. Buah, mau
mau di atas tanah, mau di bawah, misalnya ya, ada singkong, kopi dan sebagainya. Di atas tanah mangga, rambutan dan sebagainya, termasuk padi, gandum ya. Kita tak punya kekuasaan apa-apa. Betapa Allah menguasai kita. Mestinya kita sadar gitu, ada tanda-tanda ini. Termasuk kemarin kita sempat sampaikan ya, bayangan aja itu merupakan tanda kekuasaan Allah. Bayangan saja itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita gak sanggup ya. Ketika matahari di jam 3 atau jam 4 ya, kita sanggup gak tuh memanjangkan bayangan kita atau memendekkan bayangan kita? Gak bisa. Kalau ukurannya segitu, ya titiknya segitu ya. Karena mataharinya gak bisa kita goyang kan. Bisa gak kita goyang matahari? Kita berdiri tegak nih segini ya, misalnya kita berdiri tegak, ukuran kita 100, misalnya ya, tinggi kita 170 atau 160 misalnya. Ketika jam 3 bayangannya ukurannya segitu, mungkin agak lebih sedikit dari 100 meter. Nggak bisa tuh kita pandangin jadi 5 meter itu bayangan kita, nggak bisa. Karena di sananya itu sumber cahayanya. Betapa kita dengan satu sumber saja nggak ada apa-apanya. Dan Islam itu luar biasa ya, sampai yang hal ketika hujan saja ada doanya, Allahumma shayyiban nafi'an. Ketika nggak ada hujan ada sholatnya, sholat minta hujan. Ketika gerhana ada sholatnya ya. Jadi Islam itu lekat dengan kesatuan penciptaan ya. Bahkan diingatkan, Nabi mengingatkan itu, di surga nanti itu ada petani itu ngomong sama Allah, ya Allah saya pengen bertanam, berkebun ya. Loh kamu kan sudah di surga, tapi saya ingin merasakan bagaimana aku di dunia gitu ya. Diberi sama Allah sampai langsung panen dan sebagainya, sehingga sama manusia nggak ada puasnya. Jadi petani itu salah satu pekerjaan yang disebutkan dalam hadis ada di surga itu. Dan memang berkebun, kemudian memasak itu keterampilan yang perlu kita sampaikan kepada anak kita, karena itu keterampilan dasar, keterampilan untuk mengolah makanan sendiri gitu. Ternyata di beberapa negara maju itu pelajarannya itu diantaranya dimasukkan itu, pelajaran berkebun, pelajaran memasak gitu ya, dimasukkan itu ya. Apa yang dia nanam tomat, apa yang terjadi dilihat gitu ya, diperhatikan sampai panen gitu. Jadi kurikulum berkebun dan memasak perlu tuh dimasukkan ke dalam kurikulum kita. Kadang-kadang kan ya kita nih ya, anak laki mah kerjanya nggak ada hubungannya dengan masak. Nggak begitu. Lihat aja chef tuh banyak yang profesional orang anak laki. Kita ajarkan ke anak kita gitu, untuk dia bisa masak. Pas sekarang gampang, ada magic chair, magic comb gitu ya. Boleh aja pakai itu. Kalau bisa pakai nasi yang liwetan gitu ya, boleh tuh. Jadi kita juga bisa memasak di kayu, di apa ya. Apalagi harga gas semakin lama terus-terusan turun menaik ya. Minyak yang naik ya sekarang. Aneh ya, negeri nomor 1 produksi minyak kelapa sawit, minyak gorengnya mahal. Aneh. Jamaah kaum kafah astagfirullah dan teman-teman yang mendengar melihat siaran ini, baik di Kampung Aspal, Kampung Asten, Kampung Repas, katanya dengar juga di daerah RT 4 ya. Mungkin karena pagi-pagi jadi kedengeran kali ya. Ayat ke-34 surat Yasin.
وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. Dan kami jadikan di bumi tersebut kebun-kebun dari kurma nakhal, dari anab anggur, dan kami pancarkan padanya uyun, mata-mata air, sungai dan sebagainya. Nah, ya, di sini Allah sebutin lagi secara spesifik contoh-contoh yang disebutin dari yang ayat sebelumnya, ya, habban, tumbuhan. Apa contoh-contohnya? Ada kurma. Kurma di sana udah tahu lah. Ya, dan kurma itu juga kan termasuk tahan ini ya, tahan kurang air gitu, tahan kekeringan juga itu. Karena memang akarnya menghujam ke dalam. Ya. Pohon kurma. Pak, di Indonesia bisa gak kurma? Bisa tuh, ternyata bisa berbuah juga kurma. Masya Allah, buminya subur banget di Indonesia. Ya, ada yang bilang, ini ada yang bilang, nggak tahu benar apa enggak nih faktanya. Jadi ketika musim haji, ya, orang-orang yang di Madinah atau di Mekah itu, ya, rumahnya sering dibuat kosan, dibuat dikontrakin pas musim haji. Tuan rumahnya ke sini, ke Indonesia, ke Puncak, kemana? Banyak orang-orang Arab. Karena jadi kayak surga dunia ya Indonesia. Banyak tinggal di Indonesia tapi tak bersyukur, rugi ya. Jadi nakhal itu kurma. Kemudian anab itu anggur. Kurma mewakili, mungkin ini perkiraan saya saja, mewakili tanaman yang tegak ya. Tegak. Kalau anggur kan merambat gitu ya. Jenis-jenisnya berbeda-beda lagi. Wa fajjarna fiha minal uyun, dikeluarkan juga mata-mata air yang ujungnya menjadi sungai sampai laut. Ya. Di Timur Tengah juga banyak sungai. Afrika juga ada sungai Nil ya, besar, panjang, banyak besar. Jadi ada mata air, dan memang mata air itu bukan kita yang menumbuhkan mata air situ ya, sekali lagi bukan. Ya, kalau ada tanah kita ada mata airnya, itu berkah, jadikan itu sebanyak mungkin bermanfaat. Ya. Bahkan dalam satu hadis ya disebutkan, jangan sampai kita menahan orang untuk mengambil air dari situ. Karena bukan kita yang menumbuhkan ada air di situ kan, kita cuma dapat aja warisan mungkin. Dan kakek-kakek kita juga nggak menumbuhkan air itu. Bukan Allah yang mengirimkan air itu sampai ke tanah Anda. Jangan sampai itu ditahan, mau dimanfaatkan orang tidak diperbolehkan. Ya. Makanya Utsman bin Affan itu luar biasa itu, walaupun harga sumur waktu itu mahal luar biasa. Nabi bilang, mau gak diganti dengan surga sumurnya? Pemilik sumur gak mau, tapi Utsman bilang begitu. Apakah itu berlaku untukku juga ya Rasulullah kalau aku beli sumurnya? Iya, dibeli sumurnya. Mungkin berhektar-hektar lah dia ganti sumur itu dengan kebun kurma yang begitu banyak. Setelah itu disedekahkan. Sampai sekarang sumur Utsman itu ada, Masya Allah. Makanya jangan pernah melarang orang mengambil air. Ya. Bismillah, mudah-mudahan kalau misalnya menyusut mungkin bagi-bagi juga ya Bu Bapak, karena kebetulan menyusut. Tapi kita
Karena mata air ini Allah yang mengalirkan gitu. Maka berikanlah hak manusia terhadap air tersebut. Enggak cuma hak manusia ya, termasuk hak hewan. Ya. Dengan adanya air yang bisa dialirkan, ya, sehingga hewan-hewan juga jadi bisa nyaman minum dan sebagainya. Contoh gampang nih, kucing nih. Ya. Ketika ada satu rumah tidak punya sumur, ya, tidak punya tidak punya WC gitu ya, karena nggak ada air, ya. Mungkin sumurnya kering atau dia kalau buang air ke kali gitu. Nggak ada tuh hewan-hewan yang datang ke situ ke rumahnya karena nggak ada air. Kalau kucing nih, itu bisa minum di WC, ya, karena ada air di situ. Jadi ketika ada air, kehidupan itu tumbuh. Ya. Makanya rugi masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan air dari satu sumber air, nggak bisa memanfaatkan air, terbatas karena dilarang. Ya. Rugi betul. Ya. Sini alhamdulillah nih ada yang mewakafkan tanahnya juga buat kegiatan prasarana air, ya. Di Aspak juga tuh ya, di Aspak ada juga yang mewakaf sama. Itu masya Allah. Ini minal uyun ini jadi agak panjang nih ya pembahasannya, karena memang ada hubungannya dengan air dan itu kekuasaan Allah. Ya. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-35. Liyakulu min samarihi wa ma 'amilat aydihim afala yashkurun. Supaya mereka makan dari tanam-tanaman itu dan dari apa yang mereka usahakan dengan tangan mereka. Mengapa mereka tidak bersyukur? Afala yashkurun. Ya, supaya bisa makan manusia itu dengan tanaman yang Allah bukakan, Allah kirimkan air, Allah bukakan tanah. Ya. Jadikan buah, ya, bunga, supaya bisa makan. Wa ma 'amilat aydihim, dan apa yang diusahakan oleh tangan mereka, dipacul di ini, dan Allah yang menguatkan tangan itu. Ya. Allah yang memberikan otak sehingga manusia bisa memperhatikan tanam-tanaman diperhatikan, lalu dia mencoba untuk mengamatinya, ya, dan menumbuhkan dengan cara ini. Pepaya itu yang sudah matang, ya. Kalau di sini sering dimakan sama musang, ya, hancur tuh. Bawahnya itu pada belepotan, pada jatuh gitu ya. Udah pada jatuh, biji-bijinya berserakan kan. Berapa lama? 2-3 minggu lagi keluar itu bijinya itu jadi tanaman. Ya. Termasuk bayam ketika dilamain gitu jadi biji, turun di bawahnya banyak bayam. Parman tahu banget, kebetulan aja ada pepaya. Jadi tahu bahwa pepaya itu berproses juga untuk menjadi pepaya lain. Dan itu diamati oleh manusia. Oh begitu ya, kalau begitu saya ambil lah bijinya, saya ambil, saya semai, saya ipuk gitu ya. Kalau bahasa sini saya ipuk, lalu saya bisa sebar-sebar ke sana ke sini. Pisang juga begitu. Ya, diamati, oh ternyata bonggolnya itu bisa jadi juga pisang. Lalu kalau dibelah dan sebagainya bisa manusia mempelajari itu. Dan manusia gak ada upaya sama sekali untuk itu. Tidak ada upaya. Ya. Padi pun kalau dibiarkan itu kan beranak terus kan.
Tanam-tanaman yang selain punya anakan, dia tanaman dari bulir padinya yang sudah matang itu bisa jadi padi lagi gitu. Ya, dan banyak yang lain, mungkin apel dan sebagainya begitu juga. Kurma bisa begitu. Ternyata memang agak lama kurma itu memecah kulit kerasnya dari bijinya itu ya. Ditaruh di tempat lembab dan sebagainya. Mungkin dia turun dulu ke tanah atau ke pasir, lalu lama keluar. Nah, wama amilatu aydihim, dan apa yang diusahakan oleh tangan mereka, dipacul, dipakai kerbau gitu ya. Kalau sekarang udah pakai traktor mungkin ya, pakai kerbau, pakai tangan manusia, itu pun kekuasaan Allah. Ya. Afala yashkurun, kenapa mereka tidak bersyukur? Ini masalahnya ya, orang-orang yang mencegah para nabi ini, orang-orang yang tidak mau taat pada Allah itu nggak bersyukur. Ya. Tubuhnya itu lemah, nggak bisa ngapa-ngapain manusia itu. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, dia tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya. Kita alhamdulillah nih dapat tubuh sebagian tubuh kita sempurna. Ya. Ada orang yang tertatih-tatih untuk berjalan. Saya sampaikan murid saya mau sekolah sampai harus digendong. Ya. Saya nanya itu, kalau kamu sholatnya gimana? Itu sama ibu untuk ambil wudhu dan sebagainya. Sholat juga tuh dia tuh. Ya, masya Allah. Kita yang sempurna ini masya Allah kadang-kadang berat banget ya, ke majelis taklim, ya, mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, datang ke musola, ke masjid, ya. Itu luar biasa beratnya. Makanya betul yang kata ulama Indonesia, Allah mau paksain, ayo paksain aja bismillah datang. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur, ya. Berterima kasih kepada Allah. Tanda syukur kan begitu ya. Tanda syukur ke atas nikmat Allah. Apa itu? Kita harus menjadi orang yang mau diperintah Allah. Tanda terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika